Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Mauludin dari kelompok pemateri ganjaran dan moral kerja dalam organisasi. Untuk pemaparan lebih lanjutnya saya akan lanjutkan kepada slide berikutnya. Pengertian ganjaran. Ganjaran dapat diartikan sebagai balas jasa yang dapat menghasilkan kerjasama dan prestasi kerjasama bagi anggota karyawan dalam suatu perusahaan. Istilah ganjaran memiliki makna yang sama dengan penghargaan dan imbalan atau reward. Ganjaran dikembangkan dengan kajian perilaku organisasi sebagai upaya memotivasi secara ekstrinsik untuk mencapai kepuasan pegawai. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besaran ganjaran. Yang pertama itu penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencari kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan, maka ganjaran relatif kecil. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka ganjaran relatif semakin besar. Yang selanjutnya itu kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat ganjaran semakin besar. Selanjutnya, organisasi karyawan. Apabila organisasi tersebut kuat dan berpengaruh, maka tingkat ganjaran semakin besar. Selanjutnya itu ada produktivitas kerja karyawan, yang dimana jika produktivitas baik dan banyak, maka ganjaran akan semakin besar, dan sebaliknya jika produktivitas buruk serta sedikit, maka ganjarannya semakin kecil. Yang selanjutnya pemeran dengan undang-undang pemerintah. Mohon maaf, ini salah di bagian PPT-nya. Seharusnya pemerintah dengan undang-undang keputusan presidennya. Pemerintah dengan undang-undang dan keputusan presiden menetapkan besarnya batas upah jasa minimum. Selanjutnya, biaya hidup. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat ganjaran semakin besar, dan sebaliknya jika tingkat biaya hidup di daerah itu rendah, maka tingkat ganjaran relatif kecil. Selanjutnya itu posisi jabatan karyawan, yang dimana karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji lebih besar, dan sebaliknya karyawan yang menduduki jabatan lebih rendah akan memperoleh gaji yang kecil. Pendidikan dan pengalaman karyawan. Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka gaji akan semakin besar karena kecakapan serta keterampilannya lebih baik. Selanjutnya itu ada kondisi dan perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju, maka tingkat upah akan semakin besar karena akan mendekati kondisi full employment. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian kurang maju, tingkat upah rendah karena terdapat penganggur. Selanjutnya yang terakhir ada jenis dan sifat pekerjaan. Jikalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai resiko lebih besar, maka tingkat upah semakin besar karena membutuhkan keahlian serta ketelitian untuk mengerjakannya. Selanjutnya itu ada pembahasan mengenai tujuan pemberian ganjaran. Yang pertama itu ikatan kerjasama. Dengan pemberian ganjaran, terjalinlah ikatan kerjasama formal antara majikan dengan karyawan. Selanjutnya itu ada kepuasan kerja, yang dimana dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Yang ketiga, pengadaan efektif. Jika program ganjaran ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang berkualitas untuk perusahaan akan lebih mudah. Yang keempat itu ada motivasi, yang dimana jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Selanjutnya, stabilitas karyawan. Stabilitas karyawan ini dengan program ganjaran atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena terjadinya kemunduran perusahaan relatif kecil. Selanjutnya itu ada yang keenam, ada disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari akan hal itu.
Yang ketujuh, pengaruh serikat buruh. Dengan adanya program ganjaran yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Yang terakhir itu ada pengaruh pemerintah. Jika program ganjaran sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Misalnya, menetapkan batas upah minimum. Selanjutnya, hubungan ganjaran dengan kinerja. Program ganjaran atau balas jasa pada umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan dan masyarakat, bukan tujuan salah satu pihak saja. Yang dimana supaya tujuan tercapai dan dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak, seharusnya program ganjaran itu ditetapkan berdasarkan prinsip adil dan wajar yang sesuai dengan undang-undang perburuhan serta memperhatikan faktor internal dan eksternal organisasinya. Selanjutnya ada pengertian moral kerja, yang dimana moral kerja pegawai dalam bahasa Inggris berasal dari kata moral employ. Moral kerja memiliki makna sikap anggota organisasi pegawai terhadap kondisi yang ada dalam organisasi. Yang dimana moral kerja dalam kajian perilaku organisasi adalah semangat kerja. Jadi moral kerja itu ya semangat kerja. Semangat kerja dalam organisasi suatu kondisi yang dapat berubah seiring dengan perkembangan kondisi organisasi itu sendiri, yang dipersepsikan oleh anggotanya sendiri, anggota dari setiap organisasi atau kelompoknya masing-masing. Berikut itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi moral kerja, yaitu sikap umum pekerja terhadap pekerjaan. Selanjutnya itu sikap umum pekerja terhadap pengawasan yang diterima, dan tingkat kepuasan standar kerja. Jadi terhadap kinerja yang telah ia capai, dia mendapatkan kepuasan apa yang telah ia kerjakan gitu. Serta tingkat pertimbangan supervisor atau atasannya yang diperlihatkan dan diberikan terhadap bawahnya. Jadi hubungan antara individu terkait pekerjaan dari atasan dan bawahan itu sangat mempengaruhi untuk moral kinerja gitu ya. Selanjutnya itu tingkat tekanan dan beban kerja. Beban kerja yang diberikan kepada pegawai atau tingkat kinerja, tingkat tekanan, tingkat beban yang diberikan kepada pegawai itu akan mempengaruhi moral kinerja dari setiap individunya. Pemaparan yang terakhir itu ada hubungan moral kerja dengan produktivitas kerja. Konsep moral kerja sering dikaitkan dengan kesejahteraan, kepuasan, dan perasaan menjadi bagian dari organisasi. Manifestasi moral kerja dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti antusias, komitmen, kepedulian untuk bekerja, dan dedikasi untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Secara khusus, manajemen perilaku organisasi diarahkan pada produktivitas kerja si pegawainya dengan hubungan moral kerja terhadap produktivitas kerjanya. Mungkin kita lanjutkan kepada untuk sesi diskusi kali ini, karena kita perkuliahannya menggunakan asinkronus, jadi kalian menyampaikan pendapatnya atau pertanyaan di kolom chat di bawah ini dengan menyetorkan nama dengan nomor NIM serta pendapat atau pertanyaan kalian. Akan saya jawab dan akan saya tanggapi. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!